Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ekatri. Dan video kali ini akan memberikan permainan Kapan Dia Berkata Jujur. Video ini terdiri dari dua pertanyaan. Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan pemanasan, di mana penyelesaiannya akan sedikit lebih mudah. Seorang anak akan berkata jujur pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dia akan berkata bohong pada hari lainnya. Suatu hari, dia berkata, "Saya akan berkata jujur besok." Pada hari apa dia mengatakan pernyataan tersebut? Dan ini pertanyaan utamanya, yang mungkin akan sedikit lebih rumit dan kompleks. Seorang anak akan berkata bohong 6 hari dalam seminggu. Namun di hari lainnya, pada hari yang sama setiap minggunya, dia akan berkata jujur. Selama 3 hari berturut-turut, dia memberikan pernyataan berikut. Di hari pertama dia berkata, "Saya berbohong pada hari Senin dan Selasa." Hari kedua dia berkata, "Sekarang hari Kamis, Sabtu, atau Ahad." Hari ketiga dia berkata, "Saya berbohong pada hari Rabu dan Jumat." Pada hari apa dia akan berkata jujur? Silakan pause video ini untuk memikirkan jawabannya. Sambil Anda memikirkan jawabannya, silakan subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan update jika saya mengupload video yang baru. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan share video ini untuk memberikan tantangan kepada teman-teman yang lain. Jika Anda sudah siap, silakan lanjutkan menonton video ini untuk melihat jawabannya. Pertanyaan pemanasan. Seorang anak akan berkata jujur pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan berkata bohong pada hari lainnya. Kita gambarkan dalam bentuk skematik berikut ini. Senin, Rabu, dan Jumat dia akan berkata jujur, dan di hari lainnya dia akan berkata bohong. Pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, di mana dia akan berkata jujur, dia pasti akan berkata, "Saya akan berkata bohong besok," karena memang hari berikutnya dia akan berbohong. Sehingga tidak mungkin jawabannya adalah pada hari anak itu akan berkata jujur, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin, Rabu, dan Jumat kita hilangkan dari kemungkinan jawaban yang benar. Selanjutnya, pada hari Selasa, Kamis, dan Ahad, anak itu pasti akan berkata, "Saya akan berkata bohong besok." Karena pada hari itu, anak tersebut memang akan berkata bohong, sedangkan di hari berikutnya, dia akan berkata jujur. Jadi tidak mungkin jawabannya adalah pada hari Selasa, Kamis, dan Ahad. Hari Selasa, Kamis, dan Ahad kita hilangkan dari kemungkinan jawaban. Sekarang tersisa hari Sabtu. Pada hari Sabtu anak itu akan berkata bohong, dan besoknya lagi dia akan berkata bohong. Maka pada hari Sabtu dia akan berkata, "Saya akan berkata jujur besok." Jadi jawaban yang benar adalah hari Sabtu. Apakah teman-teman memahaminya? Jika sudah, kita lanjutkan untuk membahas jawaban dari pertanyaan utama. Hari pertama, anak itu berkata, "Saya berbohong pada hari Senin dan Selasa." Hari kedua dia berkata, "Sekarang hari Kamis, Sabtu, atau Ahad." Hari ketiga dia berkata, "Saya berbohong pada hari Rabu dan Jumat." Kita hilangkan dulu pernyataan di hari kedua. Dan kita gambarkan skematik berdasarkan pernyataan di hari ke-1 dan hari ketiga. Di hari ke-1 dan hari ketiga, anak tersebut bisa saja berkata jujur, bisa saja berkata bohong, atau bisa saja salah satunya berkata jujur dan lainnya lagi berbohong. Kita asumsikan bahwa hari pertama anak tersebut
berbohong. Sesuai dengan pernyataan di hari pertama, ini berarti hari Senin dan Selasa anak tersebut akan berkata jujur. Sedangkan jika kita mengasumsikan pada hari ketiga anak tersebut berbohong, maka ini berarti hari Rabu dan Jumat anak tersebut berkata jujur. Tetapi karena anak ini hanya jujur sehari dalam seminggu, maka tidak mungkin dia berbohong pada hari ke-1 dan hari ketiga. Pasti dia hanya berbohong pada salah satunya dan berkata jujur pada salah satunya lagi. Jadi bisa saja di hari pertama dia berkata jujur dan di hari ketiga dia berkata bohong. Ataupun sebaliknya, hari pertama dia berbohong dan di hari ketiga dia berkata jujur. Sekarang kita lihat di pernyataan di hari kedua. Sekarang hari Kamis, Sabtu atau Ahad. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa anak tersebut berkata jujur di hari ke-1 dan atau di hari ketiga, maka bisa kita pastikan bahwa dia akan berkata bohong pada hari kedua. Jika dia berbohong pada hari kedua, itu berarti kemungkinan dia menyatakan hari kedua tersebut adalah hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Karena dia berbohong mengatakan bahwa sekarang hari Kamis, Sabtu, atau Ahad. Sekarang kita gabungkan kembali pernyataan hari pertama dan hari ketiga. Kita asumsikan bahwa hari pertama anak itu berkata jujur. Jika hari pertama dia berkata jujur, maka hari ketiga dia berbohong. Jika hari ketiga dia berbohong, itu berarti dia berkata jujur pada hari ke-1 atau dia berkata jujur di hari ke-1, di mana hari ke-1-nya itu adalah hari Rabu atau hari Jumat. Namun, jika hari pertamanya jatuh pada hari Rabu atau hari Jumat, maka hari keduanya akan jatuh pada hari Kamis atau hari Sabtu. Dengan asumsi tadi, sedangkan sebelumnya kita sudah tahu bahwa hari kedua jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat, maka dipastikan bahwa asumsi ini salah. Bisa dipastikan, hari ke-1 anak itu berkata bohong, dan di hari ketiga lah dia berkata jujur. Dan jika di hari ke-1 dia berkata bohong, itu berarti dia akan berkata jujur di hari Senin dan Selasa. Dan hari dia berkata jujur itu merupakan hari ketiga. Jika hari ketiga jatuh pada hari Senin, maka hari kedua jatuh pada hari Ahad. Yang mana ini tidak mungkin karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa hari kedua jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Maka dipastikan bahwa asumsi ini salah. Dari hal tersebut, kita sudah dapat memastikan bahwa hari ketiga jatuh pada hari Selasa. Maka hari kedua jatuh pada hari Senin. Dan ini masih sesuai dengan pernyataan hari kedua. Kemudian hari ke-1 jatuh pada hari Ahad dan ini tidak kontradiksi dengan pernyataan manapun. Dan inilah jawaban akhirnya. Hari ketiga adalah hari di mana anak itu berkata jujur dan itu jatuh pada hari Selasa. Dari jawaban tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan permainan logika yang cukup kompleks, bisa diselesaikan jika kita bisa menganalisis setiap detailnya dengan seksama. Apakah Anda dapat memahaminya?
Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya dan terima kasih.